Yo kawan, selamat datang di kanal Raja Shinobi. Bagi kalian yang suka dengan prediksi dan teori serta fakta di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dan like serta komen, agar admin lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, jangan lupa ngopi dulu, pakai kopi kapal api, kopinya lu minum, kapalnya lu jual, apinya buat bakar gedung koruptor di negeri Konoha ini, dan jangan sampai ketinggalan, udut jarum coklat agar lebih rileks. Nah jika sudah, mari kita masuk ke isi videonya Brobot Cikiwiriwir, let's go. Oke mas bro, video kali ini admin akan membuat alur cerita dari chapter 11 dan tidak memasukkan lanjutan video-video admin yang sebelumnya. Video ini murni adalah alur cerita chapter 11 dari Boruto to Blue Vortex. Oke mas bro, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Manga Boruto to Blue Vortex Chapter 11 telah terbit secara legal di Manga Plus by Shueisha sejak Kamis 20 Juni malam. Dalam chapter terbarunya ini, Himawari yang adalah anak kedua Naruto dan Hinata sekaligus adik Boruto masih jadi aktor utamanya. Setelah kebangkitan kembali Kurama alias Kyuubi di tubuh Himawari diterangkan pada bab 10, bab ini adalah mode Kyuubi pada Himawari mulai aktif. Karena itu pula Himawari akan menunjukkan kemampuan barunya tersebut pada bab terbarunya di depan jura. Himawari yang baru membangkitkan kekuatan Kurama terlihat tampil berbeda. Rambutnya kini membentuk 9 bentuk ekor layaknya ekor Kyuubi. Dengan kekuatannya itu, Himawari mode Kyuubi langsung menyembuhkan Inojin. Luka Inojin langsung sembuh total dengan kekuatan Kurama alias Kyuubi itu. Momen kebangkitkan kekuatan Kurama berhasil mengejutkan semua orang. Bukan cuma Shikadai dan teman-temannya, Jura bahkan sampai penasaran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian Jura berkata, apa yang terjadi, itu seperti cakra Kyuubi. Terlihat juga Shikadai dan Chocho, yang merasa heran dengan penampilan baru dari Himawari tersebut. Jura kemudian merasa heran dan terkejut, setelah melihat kaki Himawari yang sebelumnya patah kini telah sembuh kembali, lalu Jura berkata, kaki yang tadinya sempat kupatahkan, dan harusnya patah tapi sekarang sudah sembuh. Himawari yang baru membangkitkan mode barunya pun, langsung mengendalikan rambutnya untuk mengambil Inojin yang masih tertusuk akar pohon Jura. Nah, waktu Himawari meletakkan Inojin, Shikadai kaget karena luka yang diderita temannya benar-benar menutup seperti sedia kala. Himawari kemudian berkata kepada Shikadai dengan berkata, lebih baik cepatlah bawa dia ke rumah sakit, aku tidak tahu apakah aku sudah menyembuhkannya dengan benar atau tidak. Terlihat Shikadai yang masih tidak percaya kemudian Shikadai berkata, Himawari yang barusan itu kekuatan apa? Himawari lalu berkata, aku akan mengalahkannya, aku harus mengalahkannya, jika tidak, kita yang akan tamat. Kemudian Himawari melanjutkan perkataannya, aku juga belum paham, tapi kemungkinan dia tertarik dengan kekuatan ini, aku ingin memastikan itu dari sekarang. Pertarungan antar pemilik kekuatan Biju pun dimulai dengan pukulan keras dari Himawari. Terlihat dengan secara mengejutkan, bocah perempuan itu mengalami peningkatan kekuatan fisik yang terbilang drastis, sehingga pukulannya berhasil membuat Jura sempat terpental jauh. Meskipun demikian, hal itu tak cukup membuat Jura terintimidasi. Ia masih bisa bangkit dan mulai melakukan serangan balik. Himawari dan Jura di chapter ini juga saling mengadu Bijudama. Ketika Jura meluncur tepat ke arahnya, Himawari pun langsung menggerakkan rambutnya untuk membuat Bijudama. Jura yang sedang meluncur tentu saja sampai kaget dan langsung menghentikan gerakannya. Ia pun langsung mengumpulkan Bijudama di mata kanannya dan bersiap menembak. Dua Bijudama itu pun akhirnya dilepaskan dan langsung membuat ledakan besar begitu saling bertabrakan satu sama lain. Terlihat Jura yang berdiri dan lalu dia berkata, mengejutkan tak hanya kekuatan, kau bahkan sudah bisa mengendalikan Bijudama ya. Aku sangat penasaran, bagaimana kau bisa mewujudkan evolusi yang sedrastis ini. Begitu melihat hal tersebut, Jura pun sampai terkejut dibuatnya. Ia tak menyangka Putri Hokage ke-7 itu, bukan cuma bisa mengontrol kekuatan Kurama tapi juga bisa menggunakan jurus Bijudama. Jura bahkan sampai penasaran kenapa evolusi Himawari bisa sampai ke ranah itu dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Jura pun mulai serius. Ia pun langsung menanduk Himawari keras-keras dan menendang gadis kecil itu sampai terjerembab keras ke tanah. Jura juga tanpa ampun langsung memukuli adik Boruto satu ini dan sempat menembak di area perut sebelah kiri,
terlihat Himawari yang dibuat kewalahan melawan kekuatan Jura, dan Himawari sempat terluka parah akibat serangan dari seorang Jura tersebut. Setelah momen tersebut adegan berpindah dulu kepada Hidari, Sarada, dan Konohamaru dan Sumire, serta para Anbu lainnya. Terlihat juga Hidari yang jatuh ke tanah, dan Sarada serta yang lainnya yang terlihat berdiri di hadapan Shinju Hidari, kemudian Sarada berkata, "Lukamu pasti fatal, itu pasti terasa sakit kan, Shinju sialan, akan ku bantu menghentikan penderitaanmu, jika kau jawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa kau sebenarnya, dan mengapa kau bisa menggunakan Chidori?" Kemudian terlihat Hidari yang memasuki tanda cakar, dan lalu keluar kembali dari tanda cakar tersebut, dan Hidari lalu berkata, "Mata yang kau perlihatkan barusan, aku pernah dengar dari Jura, itu mata Sharingan-nya." Terlihat Sarada dan shinobi lainnya merasa heran dan terkejut saat Hidari bisa menyembuhkan luka-lukanya sendiri dengan cepat. Lalu kemudian Hidari melanjutkan perkataannya kembali dengan berkata, "Iya, lalu jurusku tadi itu, namanya Chidori ya. Pantas saja aku merasa jurus itu susah digunakan, untuk menggunakannya dengan sempurna, tampaknya aku membutuhkan mata seperti milikmu." Lalu terlihat Sarada yang merasa aneh, mendengar perkataan dari Shinju Hidari, kemudian Sarada sedikit berkata dalam hatinya dan berkata, "Dia ini apa-apaan? Apa maksud dari perkataannya itu?" Lalu terlihat Konohamaru, yang merasa geram dengan Shinju Hidari, dan lalu Konohamaru bertanya kepada Hidari dengan berkata, "Apa hubunganmu dengan Sasuke Uchiha?" Hidari yang mendengar perkataan Konohamaru kemudian dia menjawab, "Siapa dia? Aku tidak kenal orang seperti itu, dari tadi kalian terus melontarkan pertanyaan yang aneh." Lalu Konohamaru melanjutkan pertanyaannya dan berteriak dengan berkata, "Kau belum menjawab pertanyaan kami, lebih tepatnya kau ini siapa?" Hidari yang mendengar itu kemudian menjawab, "Kau tadi bertanya siapa aku, asal kau tahu saja. Aku pun sedang mencari jawabannya, makanya aku datang ke desa Konoha ini." Terlihat Hidari yang akan melakukan sesuatu kepada Sarada, dan Sumire yang menyadari itu, kemudian Sumire berteriak, "Guru Konohamaru lindungi Sarada, kemungkinan besar dia mengincar Sarada." Lalu Konohamaru sontak kaget, dengan teriakan dari Sumire dan dia berkata, "Apa, orang ini akan mengincar Sarada?" Kemudian seketika itu juga, muncul sebuah tangan dari tanda cakar, dan akan menarik Sarada untuk masuk ke tanda cakar tersebut. Para shinobi dan Konohamaru sontak terkejut, lalu Konohamaru berteriak, memanggil Sarada, dan salah satu shinobi Konoha itu lalu mengeluarkan jutsu elemen tanah. Akan tetapi Hidari kemudian langsung menyemburkan elemen api dari mulutnya ke arah shinobi tersebut, sebelum elemen tanah itu berhasil dibuat oleh shinobi Konoha, alhasil shinobi tersebut terbakar hebat dan tewas. Terlihat Konohamaru yang menyaksikan momen tersebut sontak kaget dan berkata, "Sialan, orang ini benar-benar berbahaya." Terlihat juga Sumire yang langsung membawa Sarada menjauh dari lokasi tersebut. Konohamaru kemudian langsung mengarahkan Rasengan ke arah Hidari, akan tetapi Rasengan Konohamaru mudah saja untuk dihindari oleh Shinju tersebut. Konohamaru seketika saja langsung menggunakan dinding spiral dan membuat elemen angin untuk menyerang Hidari kembali. Akan tetapi Hidari langsung mengarahkan Chidori-nya ke arah Konohamaru, dan Konohamaru menangkis Chidori itu dengan Rasen Shoeki, alhasil Konohamaru harus terlempar jauh ke belakang, akibat serangan dari Shinju Hidari tersebut. Kemudian terlihat Sumire, yang berusaha untuk membangunkan Sarada dari ketidaksadarannya, akan tetapi Hidari mulai mendekati mereka, dan sudah berada tepat di belakang dari seorang Sumire. Tanpa basa-basi lagi, Hidari langsung memukul Sumire tepat di leher belakang dari seorang Sumire. Alhasil Sumire yang mendapat pukulan tersebut, seketika saja ambruk dan jatuh. Kemudian Hidari langsung mendekati Sarada, dan berdiri di samping Sarada yang sudah tersadar. Sarada kemudian terlihat kaget, dan sangat-sangat terkejut dengan sosok Hidari, yang sudah berada tepat di samping dirinya. Setelah momen tersebut, adegan berpindah kembali kepada pertarungan Himawari dan Shinju Jura. Terlihat pertarungan yang sangat dahsyat, dan Himawari yang sudah dibuat tak berdaya oleh Shinju Jura. Akan tetapi Himawari terus berusaha untuk bisa mengalahkan Shinju Jura dengan kekuatan miliknya. Pukulan dan serangan terus-menerus dilakukan oleh Jura, akan tetapi regenerasi Himawari terus berjalan, dan membuat luka Himawari sembuh dengan cepat. Terlihat Himawari yang sudah terjatuh di tanah dan merasa kesakitan akibat serangan yang dilakukan oleh Jura kepada dirinya.
Jura lalu mendekati Himawari dan berkata, "Kemampuan pemulihan dirimu sungguh sangat menakjubkan. Dibandingkan dengan manusia dan jin curiki, eksistensimu lebih menyerupai biju seperti kami." Kemudian terlihat Jura yang melanjutkan perkataannya dan berkata, "Kelihatannya kau semakin melemah. Tapi itu wajar saja. Semakin sering kau menyembuhkan lukamu, semakin banyak kau menghabiskan cakra." Lalu Kurama yang berada di dalam tubuh Himawari berkata, "Dia lebih kuat dari yang kubayangkan, ini bukan sesuatu yang dapat diatasi hanya dengan potensi yang tinggi. Mereka bukan lawan yang sepadan baginya." Sementara itu di sisi yang lain, kita diperlihatkan kepada Kawaki dan Delta, yang sedang terbang dan terlihat Kawaki, yang berusaha untuk menuju ke tempat Himawari. Di sela-sela perjalanan lalu kemudian Delta berkata, "Hei Kawaki, jangan marah ya, memangnya apa yang bisa kau lakukan, untuk melawan musuh yang sudah membuatmu babak belur?" Lalu Kawaki menjawab, "Aku tetap harus pergi ke sana, akan kulakukan apa yang ku bisa lakukan." Delta lalu berkata kembali, "Makanya, kau bisa apa untuk melawan mereka? Jangan terlalu gegabah dulu Kawaki." Kawaki terlihat terus terbang dan tak menghiraukan perkataan dari Delta tersebut. Lalu terlihat di tengah-tengah perjalanan, Kawaki melihat kedatangan Boruto, menuju arah yang sama dengan arah yang akan dituju oleh Kawaki. Lalu Kawaki berkata dalam hati, "Boruto, mau kemana dia? Apa dia juga sama akan menuju ke tempat Himawari?" Dengan ekspresi wajah yang sangat kesal Kawaki melanjutkan perjalanan mereka. Adegan lalu kembali lagi kepada Himawari, yang masih terbaring lemas dan tak berdaya dibuat Jura. Namun untungnya, kemampuan regenerasi Himawari berhasil menyelamatkan nyawanya sehingga hanya bajunya saja yang rusak. Jura sendiri berkomentar kalau eksistensi Himawari saat ini sudah seperti biju, dan sudah seperti para ego Jubi. Ketika nasib Himawari di ujung tanduk, pertolongan pun akhirnya tiba. Boruto yang ternyata telah melacak lokasi Himawari langsung menyambar adiknya dan langsung membawanya pergi tepat di depan Jura. Usai berhasil menyelamatkan sang adik, Boruto pun langsung bergegas pergi ke lokasi Sarada berada. Adegan lalu memperlihatkan Sarada, yang sudah dililit akar pohon oleh Shinju Hidari. Dan lalu kemudian Hidari berkata, "Aku sendiri tidak tahu siapa aku sebenarnya, tapi entah mengapa, satu-satunya hal yang ku ketahui sejak awal adalah tentang dirimu." Sarada lalu menjawab, "Kau sendiri sebenarnya siapa, dan apa yang kau mau dariku?" Hidari lalu berkata kembali, "Apa yang bisa kudapatkan, jika aku melahapmu seperti ini?" Lalu terlihat Boruto, yang membawa Himawari, dan katanya sudah berada di tempat Sarada. Lalu sontak saja Boruto, dengan memakai Hiraishin no Jutsu, pemuda itu berhasil tiba tepat waktu dan menghentikan upaya Hidari menyerap Sarada. Lalu dengan pedang miliknya, Boruto langsung menebas akar pohon yang sudah melilit tubuh dari Sarada tersebut. Lalu semua orang yang melihat kedatangan Boruto, sangat-sangat terkejut, termasuk juga Shinju Hidari yang melihatnya sangat kaget dan seakan tidak percaya. Nah, admin akan coba memprediksi jalannya pertarungan, yang akan datang yang ada di chapter 12 berdasarkan chapter 11 ini. Kita akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang Hidari, termasuk latar belakangnya dan tujuan sebenarnya. Mungkin dia memiliki hubungan dengan Shinju Jura atau organisasi lain yang ingin mengejar Himawari. Setelah menyelamatkan Sarada, Boruto mungkin akan terlibat dalam pertarungan langsung melawan Shinju. Dia akan menggunakan kekuatannya dan mungkin mengungkapkan kemampuan baru untuk menghadapi musuh yang kuat ini. Lalu Sasuke, sebagai ayah Sarada, mungkin akan bereaksi terhadap situasi ini. Dia bisa datang untuk membantu atau memberikan nasihat kepada Boruto dan Sarada. Akan tetapi, mungkin saja dia hanya bisa melihat momen ini saja, karena dia masih berada dan masih menjadi pohon dewa. Lalu tim 7 Boruto, Sarada, dan Mitsuki, mungkin akan berkumpul kembali untuk menghadapi ancaman lebih lanjut. Mereka akan bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Kemudian kita mungkin akan mengetahui lebih banyak tentang latar belakang dan tujuan sebenarnya dari Shinju Hidari. Apakah dia memiliki hubungan dengan organisasi tertentu atau memiliki rencana yang lebih besar? Untuk selanjutnya, keterlibatan Otsutsuki. Apakah Shinju Hidari memiliki hubungan dengan klan Otsutsuki? Mungkin dia adalah agen atau pion dari kelompok ini. Kita bisa melihat lebih banyak tentang asal-usulnya dan bagaimana dia terhubung dengan Otsutsuki. Lalu identitas sebenarnya dari Shinju Hidari mungkin akan terungkap. Apakah dia memiliki hubungan dengan karakter lain yang sudah kita kenal? Ini bisa menjadi momen besar dalam cerita.
Kemudian pertarungan melawan Shinju Hidari, mungkin memicu konflik internal di antara anggota tim 7. Bagaimana Boruto, Sarada, dan Mitsuki berinteraksi dan menyelesaikan perbedaan pendapat mereka. Ingatlah bahwa ini hanya prediksi berdasarkan informasi yang ada, dan cerita sebenarnya bisa saja memiliki plot twist yang mengejutkan. Mari kita nantikan perkembangan selanjutnya. Setelah momen tersebut diperlihatkan, tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, itulah informasi yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan prediksi dan teori, serta fakta di kanal ini, jangan lupa subscribe, dan tetap stay di channel ini. Peringatan keras, video ini hanya merupakan teori, yang sengaja admin rangkum menjadi alur cerita Boruto, agar terasa seru untuk menunggu chapter selanjutnya. Oke kawan, sampai jumpa di video selanjutnya, Brobot Ciki Wiriwir.